dari Ubaya ada 2, Pak Sigit. Nanti mungkin dari Bang Jatim. Dari Bang Jatim mau menambahkan, monggo. Ya. Baik, Prof. Nanti akan kami kirim ke Ubaya, Prof. Oke. Silakan nanti Pak Sigit, silakan milih mungkin. Kalau dari Ubaya 2, misalnya dari Bang Jatim 2, gitu kan bisa 4 nanti dapatnya. Siap. Baik, Prof. Terima kasih, Pak Sigit. Selamat pagi, Pak Sigit. Selamat pagi, Pak Yanto. Apa kabar? Pak Heri. Maaf, saya baru selesai kuliah. Pak Heri ini ketua jurusan ilmu ekonomi di Ubaya, Pak Sigit. Alhamdulillah, siap Pak Heri. Salam kenal Pak Heri. Nah, kita ketemu di grup ya, Pak. Nah, itu dia. Ada di grup Cafe Gama juga kok, Pak Sigit. Sudah lebih semuanya, alhamdulillah. Iya. Semoga Pak Sigit sehat-sehat selalu ya. Amin Pak Heri. Nanti kapan-kapan bisa ketemu di darat Pak Heri. Siap, Pak. Nanti saya tak main ke Ubaya kalau gitu. Monggo. Siap. Mengunjungi Prof Yanto juga nanti. Sekarang nggak lagi sibuk Pak Sigit, tutup tahun gini ya? Kebetulan saya habis buka pendidikan Pak Heri di Prigen, jadi pendidikan yang sifatnya ada civil effect-nya, jadi saya tuh lagi nyusun program jenjang karirnya itu loh Pak. Jadi nanti calon-calon pimpinannya harusnya masuk melalui program-program pendidikan ini. Nah ini sudah masuk yang ke-8 malah ini Pak Heri. Karena harus merancangnya, arsitekturnya juga harus mulai disempurnakan. Itu nanti barangkali banyak alumni Ubaya yang tertarik bergabung dengan Bang Jatim. Insya Allah sebentar lagi kami juga akan buka lagi untuk seleksi calon pegawai. Kalau Bang Jatim, banyak ada dari Ubaya Pak namanya? Banyak Pak. Banyak ya Pak? Banyak Pak. Betul Pak. Iya, ini teman-teman mahasiswa kalau tertarik bisa banyak bertanya dengan Pak Sigit ya Pak. Kalau misalnya 5 menit lagi Pak Yanto ya, atau gimana? Iya, gimana ini? Terserah panitia, kita serahkan ke panitia saja ya. Ini teman-teman dari Bang Jatim juga sudah masuk juga beberapa, ada Pak Fian. Kemudian ada beberapa orang lagi saya kira. Ini dari teman-teman bank juga beberapa yang mau masuk juga, OJK juga ya. Pak Budi, OJK mau masuk juga. Apa ditunggu, apa dimulai Pak Heri? Terserah, nggak apa-apa. Oke, 1 menit lagi aja Pak ya. Kita tunggu 1 menit lagi aja. Baik. Disilakan panitianya nanti. Pak Heri, kalau di Fakultas Ekonominya sendiri ada berapa jurusan Pak Heri di Ubaya Pak Heri? 3 Pak, di manajemen studi bangunan Pak, sebenarnya 3. Cuman dalam perkembangannya kalau di apa istilahnya, bahasanya kami improvisasinya di lab Pak. Di bangunan itu ada perbankan dan keuangan, kemudian ada bisnis internasional, kemudian di manajemen juga akuntansi juga ada akuntansinya, nggak spesifik akuntansinya berkembang. Terus ini lagi buka manajemen, buka lab baru ini apa namanya, entrepreneur marketing ya. Sementara di ekonomi bangunan kita lagi mengembangkan digital ekonomi, kira-kira seperti itu Pak. Jadi seperti itu. Kalau based on apa ya istilahnya, kalau di Indonesia kan nomenklaturnya kan seperti itu Pak. Kalau sebenarnya di luar negeri kan improvisasinya, nah kita bermain improvisasinya di lab-lab seperti itu ya. Iya. Kayak Pak Yanto gini kan, dulu kan beliau di masternya dulu kan
economic development. Nah, di Indonesia kan jadi development economics ya. Jadi ceritanya gimana itu yang bisa cerita ini. Di Indonesia kan ekonomi pembangunan, padahal di luar itu kan economics development. Jadi kata intinya developmentnya. Sementara kita pembangunannya di development. Ya, sementara saya masternya kan Master of Development Management, misalnya seperti itu. Di Indonesia ngaturnya apa lagi, tambah bingung lagi. Terus sama juga saya PSD-nya PSD saya entrepreneurship. Nah, jadi saya masuk ke mana? Bisa masuk ke ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan itu seperti program studi, Pak. Jadi jurusannya kita jurusan ilmu ekonomi, kita juga sedang mengembangkan ini program studi untuk S2, Pak. Rencananya namanya ilmu ekonomi. Iya. Ya, dinamika di dunia pendidikan, Pak. Ini Pak, betul, Pak Sigit juga bias. Bang Jatim juga bikin ini, Pak. Apa namanya? Kalau sekarang kan banyak BUMN, BUMD bikin istilahnya kampus ya, kayak Telkom University apa Bang Jatim juga arahnya ke sana juga. Betul, Pak. Kami sedang merancang memang ini dulu yang makanya ini saya di Prigen dalam kaitan itu, Pak. Jadi kami itu punya pusdiklat di sini. Nah, ini kami kembangkan memang awal kami dalam bentuk akademi dulu, Pak, Bang Jatim Akademi, Pak. Nah, ini kami khususkan untuk internal dulu sambil kami jualan untuk BPD-BPD lain di Indonesia, Pak. Karena belum semua BPD mempunyai learning center. Juga nanti mungkin akan kami utamakan dulu untuk BUMD di Provinsi Jawa Timur, Pak. Karena tempatnya juga lumayan nyaman, Pak. Di Prigen, suasana yang cukup sejuk, Pak. Kalau Bapak sering main golf di Kinah, nah kami itu di depannya Kinah itu, Pak. Di depannya, Pak. Oh iya, saya hampir gitu, lewat situ, Pak. Nah itu, Pak. Ke atas sedikit nanti bisa ke Cimory gitu, Pak. Saya hari Kamis lalu melihat Pak Sigit, saya lewat. Ya, gitu ya Pak Yanto? Iya, pusat pelatihannya. Ya. Saya lihat, ada pusat pelatihannya di sini. Gitu. Iya, jadi makanya saya untuk agak membedakan sedikit, janganlah ini udah untuk sementara pakai learning center dulu sambil organisasinya masih kami bangun dulu, Pak. Kami memang kerjasama nanti dengan beberapa institusi, terutama BUMN yang mempunyai corporate university yang terkemuka seperti Telkom. Nah itu kan korpunya luar biasa. Itu kan Pak menjadi percontohan, Pak. Bahkan sampai berani membuat perguruan tinggi di beberapa kota kan gitu, Pak. Nah itu kami sedang mengembangkan ke sana, Pak. Gitu. Makanya mohon doa restunya barangkali nanti ternyata bisa berkembang sejalan dan siapa tahu apa-apa yang bisa kami kerjasamakan dengan Ubaya umpamanya. Nanti kan bisa seperti itu nanti Pak Prof. Yanto, Pak Heri. Ya, kita pasti kalau mahasiswa kan banyak lulusannya ya Pak Sigit ya. Nanti mungkin ada yang ke Bang Jatim. Kemudian kalau misalnya learning center-nya butuh dosen yang punya kompetensi di ilmu tertentu, kita juga bisa support Pak Sigit. Nah, alhamdulillah siap. Okay. Nah ini Pak Nur masuk, Pak Bambang juga sudah masuk. Wah, alhamdulillah. Selamat datang Pak Nur. Pak Bambang. Selamat datang, selamat pagi Pak Ketua, Pak Nur, Pak Bambang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Bambang, Pak Nur. Alhamdulillah sehat. Akhirnya ketemu di sini. Cuma di WA grup aja ketemunya kita. Tapi Pak Bambang sudah siap ngajak ke Jogja loh Pak Heri. Oh iya. Belum tanggal 23 Pak. Pak Heri ini dari Jogja, rumahnya di Jogja Pak Sigit. Iya, saya pulang kampung. Rumahnya dekat keraton itu loh Pak Sigit. Di pojok Beteng. Wah ini. Tapi Desember ini nggak bisa kemana-mana, Pak. Oh, ngatur Pak. Tinggal kan? Iya, malah ditinggalkan menjadi level 3. Iya, level 3. Oh
Oh iya, sudah jam 9 lewat. Silakan. Silakan panitia. Bu Yosi. Baik, terima kasih teman-teman panitia. Silakan dipersiapkan. Baik, selamat pagi dan selamat datang kepada para peserta webinar e-edukasi oleh jurusan Ilmu Ekonomi dengan tema Tingkat Kesehatan Bank. Perkenalkan, nama saya Heri Christopher Tene yang biasa dipanggil Heri, yang akan menjadi moderator pada acara pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para panitia, saya persilahkan. Indonesia kebangsaanku, bangsa bangsa rakyatku semua. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Kepada Bapak Aloysius Heri Pratono, waktu dan layar saya persilahkan. Saya masih mute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam kebajikan. Oke, pertama-tama saya ucapkan kepada teman-teman Cafe Gama, khususnya ada di sini yang hadir, ada Pak Nur, ada Pak Bambang. Kemudian terima kasih juga pada Pak Yanto yang sudah mengundang teman-teman dari Cafe Gama untuk di Ubaya gabung di acara ini. Dari Bank Jatim, kita hari ini akan mendengarkan diskusi dengan Pak Erdianto Sigit. Saya berharap ini bukan pertama dan terakhir, Pak ya. Saya berharap ini awal dari perjalanan panjang kita berkolaborasi dengan Bank Jatim dan dengan teman-teman Cafe Gama. Jadi kita bisa bertukar sharing pengalaman, sharing ide, sharing segalanya lah, kayak itu. Saya langsung saja ucapkan selamat berdiskusi. Terima kasih kepada
semua panitia, teman-teman, dan KV Gama dan Bank Jatim. Sekali lagi khusus Pak Yanto yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih, silakan berdiskusi. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri atas sambutannya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan CV sekaligus memperkenalkan narasumber pada webinar kali ini. Kepada panitia, saya mohon untuk share screen terlebih dahulu. Baiklah, yang pertama adalah Bapak Erdianto Sigit Cahyono lahir di Pasuruan pada tanggal 30 April 1962. Beliau memiliki riwayat pendidikan yaitu pada Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Brawijaya, serta menjadi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Beliau juga memiliki riwayat jabatan seperti pemimpin Bank BRI Cabang Pagaralam, Muara, Probolinggo, Jakarta, dan Surabaya. Beliau juga menjadi Inspektur Bank BRI, Kantor Inspeksi Banjarmasin, dan Yogyakarta. Beliau juga menjadi Kepala Divisi Bank BRI, Divisi Pengembangan Bisnis Mikro di 2 kantor pusat. Beliau juga menjadi Direktur Bisnis Mikro, Dana, dan Haji di PT Bank BRI Syariah. Dan juga beliau menjadi Kepala Audit Intern Wilayah Bank BRI di Kantor Wilayah Jakarta 1. Oke, mungkin kita langsung saja ya kepada Bapak Erdianto Sigit Cahyono. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, kalau boleh tahu gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Heri, senang sekali nih lihat moderatornya yang sangat ceria ini kan ya. Oke Pak, siap Pak. Kalau boleh tahu Pak, boleh perkenalan dulu nggak Pak? Boleh awal-awalnya itu gimana Pak untuk sekarang kayak keadaannya, terus habis itu tingkat-tingkatnya itu gimana Pak? Tingkat-tingkat kesehatan bank itu seperti apa Pak awalnya? Oke, baik. Alhamdulillah, Mas Heri. Memang sengaja kami ngambil, tadinya saya mau ngambil masalah human capital. Tapi ada sesuatu yang lebih penting lagi untuk diketahui oleh para mahasiswa ekonomi khususnya. Ya. Jadi, tidak semua bank yang beroperasional itu bisa menjadi satu pilihan. Dan kalau memang mau berinvestasi yang aman, lihat dulu di tingkat kesehatannya. Kalau memang bank itu sehat, nah kita mau investasinya enak, karena bagaimanapun juga kan bisnisnya perbankan apalagi dari jasa kan bisnis kepercayaan. Kalau kita sudah trust, kita sudah percaya, ya berapapun kita investasikan di situ pasti banknya aman. Gitu kan, Pak Heri. Betul Pak. Oke, mungkin langsung aja ya Pak kepada presentasi yang akan mungkin Bapak Erdianto akan sampaikan. Kepada Bapak Erdianto, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Heri. Mohon izin panitia kami mungkin bisa mengambil alih untuk host. Ya, jadi yang saya hormati, nah ini dari KV Gama dulu, mohon izin saya sebutkan ada Pak Nur Adilon sebagai Ketua KV Gama Jawa Timur, ada Pak Profesor Suyanto, ya, sekaligus tokohnya Ubaya sendiri, ada Pak Bambang, senior di KV Gama. Nah, yang terkhusus Pak Heri Pastono, yang mempunyai ekonomi di Ubaya ini juga, dan sekaligus alumni dari KV Gama, dan seluruh dosen ataupun mahasiswa dari Ubaya yang mengikuti kali ini. Nah, jadi mohon izin, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, saya sendiri saat ini memang menjabat Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko di Bank Jatim. Salah satunya memang saya yang mengawasi tingkat kesehatan bank di Bank Jatim itu sendiri. Nah, ini juga sangat berhubungan erat, karena kami juga harus membuat laporan ke OJK, mudah-mudahan di sini ada Pak Budi yang dari OJK juga ikut hadir. Ya, jadi inilah kami sebagai perusahaan publik, karena Bank Jatim itu sudah go public. Tidak semua BPD di Indonesia yang sudah go public, baru ada 3 bank BPD yang sudah go public. Salah satunya kami, ya, di samping ada BJB dan Bank Banten. Nah ini, nah baik, kami akan memulai mengenai tingkat kesehatan bank sendiri. Ya, apa sih tingkat kesehatan bank itu sendiri? Ya, kalau kita lihat dari definisi dan tujuan,
tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Jadi sekali lagi, karena perbankan itu benar-benar harus sangat regulated, ya. Jadi benar-benar harus mematuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh regulator. Karena sekali lagi harus mengelola keuangan masyarakat. Jadi kita harus aware benar terhadap risiko dan juga terhadap kinerjanya itu sendiri. Nah, kenapa dibuat tingkat kesehatan bank? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini. Jadi jangan sampai nanti kalau ada suatu masalah yang cukup besar kaget. Nah, maka secara dini juga sudah bisa diidentifikasi, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan tata kelola. Nah, ini saya ulangi lagi, harus bisa menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih baik, sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi risiko. Apalagi situasi seperti sekarang, situasi pandemi seperti saat ini banyak sekali ya perekonomian yang terganggu. Nah, kami akan sangat ketat untuk memantau risiko-risiko di sini. Lanjut. Nah, kalau kita mau melihat dari sisi aspek penilaiannya, ya, jadi ini supaya lebih memudahkan kami singkat aja, ya, di dalam penilaian tingkat kesehatan bank ini ada 4 komponen, ya, yang harus kita lihat. Pertama dari risk profile sendiri, ya, jadi kalau ini disingkat ada RJIC gitu ya, risk profile sendiri ini kita lihat profil risiko dari perbankan. Jadi memang agak dibedakan ya teman-teman mahasiswa Ubaya. Bank konvensional dan bank syariah itu risk profile-nya agak berbeda. Kalau di bank konvensional hanya ada 8 profil risiko atau risk profile-nya, kalau di bank syariah itu ada 10, ada tambahan 2 lagi. Yang kedua, kita juga harus melihat penerapan tata kelolanya atau good corporate governance-nya. Ya, jadi good corporate governance bagaimana apakah cukup transparan dan lain-lain ya. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public, kami harus dan wajib selalu menyampaikan ke publik melalui website kami minimal atau melalui neraca publikasi yang selalu kami terbitkan setiap 3 bulan sekali. Yang berikutnya ada dari sisi earning. Ya, jadi sisi laba atau kita kenal rentabilitas, ini juga diukur, dinilai kesehatannya. Nah, ini juga harus wajib kami laporkan kepada otoritas, dalam hal ini OJK. Dan yang terakhir yang dinilai adalah capital-nya, dari unsur permodalan. Nah, bagaimana satu-satu, ini sini coba saya akan mengurai menjelaskannya. Jadi kalau lihat dari profil risikonya sendiri, ya, apa sih profil risiko? Nah, profil risiko, atau kalau kita biasa ketemu dengan teman-teman apalagi dari OJK mengenai risk profile. Nah, jadi merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau exposure bank yang mencakup 8 jenis risiko. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau itu bank konvensional, tapi kalau bank syariah ada 10 jenis risiko. Nah, risiko ini yang harus kami kelola, kami awasi dengan ketat, ya, supaya benar-benar menjadi peringatan dini kalau andai kata ada jadi suatu masalah di belakang, apa langkah yang harus kami siapkan. Nah, ini, ya. Lebih lanjut lagi, profil risiko yang terdiri dari 8 risiko untuk konvensional, ini penjelasannya. Jadi yang pertama adalah risiko kredit. Jadi kami tidak hanya sekedar melempar kredit begitu saja. Memang kalau kita lihat ilmu di dalam perbankan, apa sih yang terjadi ketika bank? Bank itu selalu mengerahkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, juga di samping ada jasa-jasa perbankan. Nah, di situ memang bisnisnya perbankan. Ya, nanti kita akan melihat otomatis pendapatan bunga kredit dikurangi dengan pendapatan bunga simpanan yang kita kenal lebih banyak dengan net interest margin, itu nanti yang kita harus bisa mengelola dengan baik. Nah, ini jadi risiko kredit adalah risiko yang ditimbulkan akibat kegagalan pihak lain ataupun nasabah ya, dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Ini menjadi risiko bagi kami. Makanya kami pun juga harus membentuk cadangan. Dan itu diwajibkan oleh regulator.
Jadi ada yang namanya cadangan CKPN. Ya, apa sih CKPN itu? Ya, itu singkatan dari cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi kalau sudah seorang nasabah gagal bayar, ya tidak bisa bayar, nah itu dikelompokkan dalam bentuk kolektibilitas. Nah ini dibentuk CKPN di situ. Yang kedua, risiko pasar. Nah, ini pasar juga menghadapi risiko. Tidak hanya sekedar pasar tradisional seperti yang kita ketahui. Nah, di sini adalah pasar market itu sendiri yang ada di masyarakat. Yaitu risiko yang ditimbulkan akibat perubahan dari faktor pasar, seperti karena adanya nilai tukar. Ya, ini nilai tukar ini kan sangat fluktuatif sekali. Suku bunga, harga komoditas, dan harga ekuitas. Makanya kenapa sampai Bank Indonesia dengan Dewan Gubernur hampir selalu rapat dan selalu diumumkan sampai ada indikator sama yang namanya 7-day repo dan lain sebagainya, itu jadi acuan-acuan kami semua, dan selalu Dewan Gubernur Bank Indonesia mengumumkan ke seluruh perbankan ini yang terjadi mengenai keuangan kita. Nah, kita akan mengikuti juga, melihat nanti nilai tukarnya seperti apa sih, nanti akan ada pengaruhnya, bagaimana sih suku bunga naik turunnya, ini pun juga sangat fluktuatif sekali. Ya. Yang ketiga, risiko likuiditas. Nah, ini sangat penting. Ya. Bisnis perbankan sangat bergantung sekali. Ya, jangan sampai nanti terus bank dinyatakan tidak likuid. Sewaktu-waktu ada nasabahnya mau mencairkan simpanannya tidak bisa dibayar karena uangnya nggak ada. Nah, ini sangat-sangat bahaya sekali. Ini yang harus dijaga. Jadi risiko likuiditas ini adalah risiko yang ditimbulkan akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo. Ya, antara lain tadi dalam bentuk nasabah-nasabah yang menyimpan melalui simpanannya, apakah di deposito, apakah di tabungan, apakah di giro, atau di dalam bentuk simpanan-simpanan yang lain, atau kewajiban-kewajiban yang lain. Ya. Yang keempat, yang harus dikelola dan dilihat adalah risiko operasional. Nah, ini banyak sekali kadang-kadang kita terkait adanya fraud operasional dan lain sebagainya, ini juga harus dilihat dampaknya terhadap operasional. Nah, risiko operasional sendiri, ya kalau didefinisikan adalah risiko yang ditimbulkan akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal. Nah, kami punya SOP, kita punya internal control, kita punya pengawasan. Nah, itu bisa berfungsi apa enggak. Termasuk di situ adalah kegagalan manusianya, sumber daya manusianya, ya, kegagalan sistemnya, IT-nya, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional. Ya, kasus hukum dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh pada risiko operasional juga. Yang kelima, ya, risiko reputasi. Nah, ini juga harus kami jaga, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder atau pemegang saham yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Banyak di sini yang bisa mempengaruhi reputasi, entah itu masalah pemberitaan, ya, masalah perilaku pegawai, ya, dan lain sebagainya. Ini juga akan berpengaruh terhadap risiko reputasi. Dan ini karena bisnis kepercayaan ini juga harus dijaga dengan baik. Yang keenam, risiko kepatuhan. Ya. Kenapa di setiap bank ya, diwajibkan ada direktur kepatuhan? Nah, ini salah satunya di sini juga harus melihat risiko kepatuhan. Nah, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di dalam menjalankan bisnisnya, tadi saya katakan sangat-sangat regulated sekali, makanya diatur ada ketentuan eksternal, ya baik itu dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan OJK, POJK, peraturan Bank Indonesia, ya peraturan menteri dan lain-lain, itu semua juga harus jalan dengan pada saat kami juga membuat aturan secara internal. Jangan sampai nanti ada aturan yang berbeda dan tumpang tindih. Ya. Yang ketujuh adalah risiko strategik, yakni risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
Ini yang harus kita, makanya di setiap bisnis, ya, apalagi di perbankan selalu diminta harus membuat yang namanya RBB, rencana bisnis bank. Jadi kami tahun 2022 harus sudah membuat RBB itu, ya, dan harus wajib kami laporkan kepada otoritas jasa keuangan dan ini OJK. Kayak apa RBB-nya Bank Jatim? Nah, ini juga untuk pengawasan risiko strategiknya. Dan yang terakhir, risiko kalau di bank konvensional adalah risiko hukum. Nah, ini biasanya ya, kalau sampai adanya tuntutan hukum dan atau kelemahan-kelemahan aspek yuridis yang dihadapi oleh bank, ya, ini juga pasti akan berdampak pada risiko hukum. Ya, makanya kami di dalam menjalankan operasional kami, di samping ada divisi hukum, kami selalu menggandeng konsultan hukum. Nah, ini ya. Nah, seperti penjelasan saya tadi di awal, kalau Bank Syariah, kebetulan Bank Jatim juga masih punya unit usaha syariah yang belum dipisahkan dengan bank induknya, bank konvennya, jadi masih menyatu. Itu ada tambahan lagi khusus untuk menghitung tingkat kesehatan bank untuk yang syariahnya, yaitu ada risiko imbal hasil atau bagi hasil, karena di syariah itu tidak mengenal bunga. Ya, yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran pembiayaan. Ya, ini yang kami ini kan di dalam risiko imbal hasil. Sementara ada satu lagi risiko yang harus dilihat di perbankan syariah, yaitu risiko investasi. Nah, risiko investasi sendiri itu adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Apa sih net revenue sama end loss sharing? Nah, ini kalau sudah kita bicara syariah, ya memang agak berbeda. Jadi pada saat nasabah menaruh dalam bentuk tabungan atau investasi, katakanlah obligasi dan lain-lain, dilihat dulu sistemnya kayak apa. Hanya untuk melihat keuntungan aja, nanti kalau ada keuntungan dibagi, atau sekalian kalau ada kerugian. Kerugiannya kalau bank menghadapi kerugian juga dibagi terhadap nasabah. Nah, inilah makanya dinamakan net profit sharing atau profit and loss sharing. Oke, terus. Ya, nah itu tadi kalau kita melihat dari uraian mengenai profil risiko. Ya, ini baru tingkat kesehatan yang pertama yang harus kita lihat. Nah, peringkatnya sendiri, jadi risiko setelah kita kelompokkan terus kita peringkat juga sebelum kita lakukan penilaian. Ini dasarnya adalah sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 14/SOJK-03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, ya, peringkat profil risiko komposit. Dalam hal ini ditentukan oleh dua komponen. Jadi kami kalau melihat risiko, ya, harus melihat dua komponen ini, ada risiko inherent atau risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank itu sendiri. Yang kedua juga harus melihat KPMR-nya, kualitas penerapan manajemen risikonya. Ya, jadi seperti apa penilaian atas kualitas manajemen risiko yang mencakup penilaian atas tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan sistem kendali risiko yang dimiliki oleh bank. Nah, ini juga sangat berperan sekali. Nah, setelah kita lakukan penilaian, nanti kita akan tuangkan dalam metrik penilaian profil risiko seperti yang nampak di sini, ya. Jadi risiko inherent atau risiko yang melekat itu kita kelompokkan juga ke dalam 5 peringkat. Mulai dari yang bagus itu berarti risikonya low, ya. Terus low to moderate, moderate to high, atau high. Begitu juga untuk KPMR-nya. KPMR-nya juga di sini kami buat 5 juga. Ini aturan dari OJK, ya. Itu ada yang KPMR-nya itu sangat strong, ya, bagus, satisfactory, fair, marginal, atau unsatisfactory.
Nah, di sini jadi mau dilihat apa yang sudah sangat kuat, sangat bagus sekali, memuaskan, atau cukup, atau juga malah hanya marginal aja, atau bahkan sangat tidak memuaskan. Nah, pada ujungnya nanti risiko ini akan dinilai setelah melihat dua komponen ini, ya, dengan satu aplikasi kami tidak bisa menjelaskan di sini aplikasinya seperti apa, ya. Jadi kami hitung. Nah, dengan aplikasi yang kami miliki, sehingga tidak lagi nanti manual menghitungnya, tinggal kami masukkan ke dalam sistem. Nah, nanti akan masuk risiko-risiko kompositnya dari 8 profil risiko, atau ditambah 2 untuk yang syariah tadi, itu masuk di risiko mana? Apakah risiko low to moderate, moderate to high, atau high? Nah, ini yang kita buatkan di dalam profil risiko. Nah, urutan peringkat profil risiko sendiri, ya, semakin kecil mencerminkan bahwa semakin rendah risiko yang dihadapi oleh bank. Jadi kita berharapnya risikonya lebih rendah. Ya, lanjut. Nah, yang kedua yang dinilai adalah tata kelola. Tata kelola ini kita kenal yang kita nilai dengan tarifnya. Ya, jadi singkatan dari transparansi, akuntabilitas, responsibility-nya, independennya, dan fairness-nya. Nah, penilaian faktor good corporate governance atau tata kelola merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank. Jadi lebih banyak tergantung pada bagaimana manajemen mengendalikan banknya atas penerapan prinsip tata kelola yang baik. Ya, jadi tadi yang saya katakan berdasarkan tarif. Lanjut. Nah, komponen penilaiannya ini sama dengan yang tadi, kita juga harus melihat peringkat tata kelolanya dari 1 sampai dengan 5. Nah, cuman komponen penilaian di tata kelola ini ada 11 yang dinilai. Mulai dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sendiri, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, karena direksi ini yang menyangkut melakukan operasional perbankannya, sementara komisaris melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas direksi menjalankan operasionalnya. Yang ketiga, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, kami juga harus melengkapi dengan komite-komite. 4, penanganan benturan kepentingan, ada nggak benturan kepentingan dalam pengelolaan perbankan? Penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, ini juga ada di samping internal kami juga punya audit, kami juga diaudit dari pihak eksternal, apakah itu OJK atau KPPK atau Bank Indonesia atau audit yang lain. Yang ke-8 adalah penerapan fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. Ya, yang 9, penyediaan dana pada pihak terkait, ya, dan debitur besar. Jadi kalau kami memberikan pinjaman-pinjaman dalam jumlah besar, kami harus menghitung, melihat, ya, kemampuan kita penyediaan modal minimum. Jadi tidak semua bank bisa memberikan pinjaman-pinjaman yang sangat besar. Contoh umpamanya, kalau tahu-tahu ada permohonan dari debitur mengajukan pinjaman 100 triliun ke Bank Jatim, modalnya Bank Jatim cukup enggak untuk membiayai itu? Ya, jangan sampai nanti kita kasih, tapi kita nggak punya modal. Nah, itu kan juga sesuatu yang tidak diizinkan. Yang ke-10, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Ya, jadi harus transparan. Laporan pelaksanaan good corporate governance dan pelaporan internal juga harus dinilai dilakukan, apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Dan yang ke-11 untuk penilaian tata kelola ini adalah rencana strategis bank. Nah, ini juga ya, kita dilakukan penilaian. Bagaimana melakukan penilaiannya? Semuanya kami sudah menggunakan dengan sistem. Yuk. Nah, yang ketiga yang dinilai adalah rentabilitas atau earning tadi. Di sini penilaian rentabilitas dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja bank dengan kriteria peer group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatifnya. Ya, ini yang harus dilakukan, dan ini kami kelompokkan di sini, dikelompokkan memang penilaian rentabilitas ini ada 4 yang harus dilakukan penilaian. Pertama, mengenai kinerja rentabilitas itu sendiri. Ya, kinerja rentabilitas itu akan dilihat dari perputaran asetnya, return on asset. Jadi di sini akan kita bandingkan setiap aset yang diputar itu bisa menghasilkan laba berapa sih? Nah, ini ROA kita.
Ya, kita mungkin adik-adik mahasiswa sudah biasa kalau mungkin di dalam ilmu akuntansi ataupun pembelanjaan bisa ngitung ROA-nya. Begitu juga return on equity, ya, perputaran permodalannya. Setiap permodalan bisa menghasilkan laba berapa. Itu juga kita lihat di kinerja rentabilitas. Net interest margin, ya, ini berarti keuntungan yang diperoleh, ya. Ini berapa sih pendapatan bunga dikurangi dengan biaya bunga yang diberikan. Nah, ini dilihat. Begitu juga biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, BOPO-nya. Ini juga sangat berpengaruh, kita lihat, dinilai. Yang kelima, kinerja komponen laba aktual terhadap anggaran. Nah, juga gitu. Jadi, laba itu pasti selalu dibandingkan dengan anggaran. Kenapa kami harus membuat RBP atau anggaran? Nah, itu selalu kami juga harus membandingkan ke sana. Dan kinerja rentabilitas terakhir yang diukur adalah kemampuan komponen laba dalam peningkatan permodalan. Dengan laba yang diperoleh, berapa sih yang bisa kita cadangkan atau laba ditahan untuk memperkuat permodalan berikutnya. Jadi tidak semua laba nanti dibagikan dalam bentuk dividen. Yang kedua, sumber-sumber dari rentabilitas itu sendiri. Ya, bagaimana biaya-biaya overhead-nya bisa dikendalikan dengan baik sehingga kita harus menghitung efisiensinya di situ. Bagaimana kita melakukan pencadangan, kayak contohnya tadi cadangan CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai dan cadangan-cadangan lainnya. Begitu juga kami harus juga melihat non-core earning, ya. Artinya di sini di luar yang laba-laba inti, ini juga harus kita lihat seperti fee-based income dan lain sebagainya. Ini kita melihat di sini. Dan yang sumber rentabilitas terakhir adalah pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset. Nah, ini juga menjadi penilaian sumber rentabilitas. Yang ketiga, kesinambungan rentabilitas bank. Nah, kalau tadi di kinerja rentabilitas kita hanya melihat perputarannya, nah sekarang kita lihat juga ROA intinya. Ya, jadi tidak semua return on asset itu kita lihat, kita hitung, ada yang merupakan core di perbankan. Ya. Yang kedua, prospek rentabilitas di masa mendatang. Kira-kira tahun depan atau 5 tahun yang lagi, rentabilitasnya itu seperti apa sih bank itu? Nah, itu juga harus bisa dilihat. Makanya kami selalu membuat di samping RBP, kita membuat yang namanya corporate plan. Nah, kami juga harus membuat itu, gitu ya. Nah, terus yang terakhir di dalam komponen penilaian rentabilitas adalah manajemen rentabilitas itu sendiri. Bagaimana kemampuan bank dalam mengelola rentabilitas. Nah, ini sama juga dengan yang dua komponen yang dinilai di awal, akan kita ikatkan lagi dari 1 sampai dengan 5. Semakin kecil, semakin bagus tingkat kesehatan bank itu sendiri. Lanjut. Nah, yang terakhir yang dinilai di dalam tingkat kesehatan bank adalah permodalan. Permodalan, ya, dalam melakukan penilaian, bank perlu mempertimbangkan tingkat tren, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja peer group. Ya, jadi kinerja sesama grup kita, serta kecukupan manajemen permodalan bank termasuk mengkaitkan kecukupan modal bank dengan profil risikonya. Ya, jangan sampai nanti kecukupan modal nggak sesuai. Nah, ini komponen-komponen yang dinilai dalam permodalan itu antara lain, ya, kita akan melihat dari kecukupan modal bank itu sendiri. Ya, ada 2 kecukupan yang dinilai, kecukupan modal bank dan pengelolaan permodalan. Kecukupan modal bank dilihat dari rasio CAR-nya. Jadi CAR itu capital to equity ratio, artinya di sini modal dibandingkan dengan aktivitas tertimbang menurut risiko, ya. Jadi di sini ada lebih banyak pada pinjaman-pinjaman berdasarkan risiko-risikonya sudah kita hitung di sini, ya. Yang kedua, modal intinya sendiri. Jadi modal perbankan itu dibagi, ada modal tier 1, ada modal tier 2. Nah, modal inti tier 1 ini kita bandingkan juga terhadap ATMR-nya, ya. Yang kedua, kecukupan modal bank juga dilihat dari kecukupan modal untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai dengan profil risiko. Nah, kalau ada risiko yang tadi ada 8 profil risiko yang di depan tadi, ya, atau 10 kalau syariah, ini kecukupan modalnya bisa mendukung untuk itu enggak kalau terjadi satu risiko.
Nah, ini juga kita nilai di sini. Yang kedua, pengelolaan permodalannya. Ya, jadi di sini yang pertama, manajemen permodalan bank itu juga harus dilihat. Ya, kita bisa mengelola dengan baik nggak modal itu. Nah, kalau kita kekurangan, umpamanya kita karena harus ngejar katakan pertumbuhan pinjaman, begitu kekurangan modal, apa langkah yang harus dilakukan? Nah, ini juga harus dilihat. Langkah-langkahnya banyak hal, saya bisa melakukan aksi korporasi, ya bisa minta kepada pemegang saham pengendali kalau dipenuhi. Nah, ini dan seterusnya. Yang kedua, kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal. Nah, ini akses permodalannya itu tadi yang saya katakan, bisa kita melakukan aksi korporasi, apakah kita mau right issue, ataukah kita mau menciptakan obligasi, dan lain sebagainya. Sementara kalau yang dari internal, kita mungkin akan banyak melakukan apakah itu dari pencadangan laba, ataukah mungkin kita mengajukan pinjaman. Nah, ini yang nanti sumber-sumbernya dilihat dari sini. Ya, tingkat peringkat permodalannya sama, kita peringkatkan dari 1 sampai dengan 5. Terus, nah, ini jadi akhir dari sesi ini. Sebelum nanti kita diskusi, ya, tingkat kesehatan bank sendiri itu, ya. Jadi kalau dilihat peringkat pada komposit, saya mengatakan komposit di sini, komposit itu ya artinya mencerminkan dari peringkat 1 sampai dengan 5 itu. Semakin bagus, semakin rendah peringkat kompositnya, itu berarti bank itu dinyatakan secara umum sangat sehat. Nah, ini semua berharap seperti ini. Ya. Tapi mungkin di Indonesia bisa dihitung yang untuk peringkat komposit 1. Yang kedua, kalau mencerminkan di sini mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat. Ya, jadi peringkat komposit 2 ini bank itu sehat. Nah, ini menjadi unsur kepercayaan bagi masyarakat juga kalau memang mau berinvestasi ke bank. Kalau peringkat komposisinya 3, berarti kondisi bank secara umum cukup sehat. Kalau 4, berarti kondisi bank secara umum kurang sehat, apalagi kalau sudah 5. Nah, ini sudah warning, benar-benar mungkin jangankan 5 di 3 aja, kami sudah harus hati-hati sekali. Ya. Jadi kondisi banknya sudah tidak sehat. Nah, apa pengaruhnya sekarang tingkat kesehatan bank itu sendiri? Jadi banyak sih pengaruhnya, tapi kami mengelompokkan dalam 3 hal begini. Ya, pengaruh tingkat kesehatan bank sebagai sarana dalam menetapkan strategi bisnis bank yang meliputi pertama pencapaian kinerja bank itu sendiri, ya supaya diketahui oleh para stakeholder, masyarakat. Ya. Yang kedua, penerapan tata kelola dalam manajemen risiko yang lebih baik. 3, menumbuhkan tingkat kepercayaan shareholder maupun stakeholder terhadap bank. Ini yang sangat penting sehingga bisnis bank bisa berkelanjutan. Nah, kalau terhadap Bank Jatim sendiri, ya, karena kami dari Bank Jatim, kami tidak bisa memberikan contoh bank yang lain. Bagaimana sih tingkat kesehatannya Bank Jatim? Sampai dengan saat ini, alhamdulillah, dari 4 penilaian, aspek penilaian itu, kami semua ada di peringkat komposit 2. Ya, profil risikonya rendah, ya. Tata kelolanya peringkat 2 baik, rentabilitasnya memadai, permodalannya pun juga memadai, sehingga bisa dikatakan Bank Jatim mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat faktor penilaian, profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, secara umum kami semuanya dinilai 2 atau baik. Sehingga dapat dikatakan apabila ada kelemahan, secara umum kelemahan itu kurang signifikan. Nah, ini mohon doanya bagi semua yang hadir di webinar ini, khususnya dari Ubaya, kami akan terus bisa menumbuhkan Bank Jatim sebagai banknya orang Jawa Timur, sehingga untuk Ubaya sendiri, nah Prof Yanto, Pak Heri, jangan ragu-ragu kalau mau
melakukan transaksi keuangan atau pengelolaan keuangannya ke Bank Jatim, kami siap karena Bank Jatim adalah banknya orang Jawa Timur. Terima kasih, itu akhir dari sesi saya kembalikan kepada moderator. Baik, oke. Terima kasih ya kepada Bapak Erdianto Sigit yang sudah mempresentasikan materi-materi mengenai tingkat kesehatan bank. Seperti yang bisa kita perhatikan tadi, ada beberapa nilai-nilai dan juga beberapa resiko-resiko yang sudah dijelaskan secara rinci dan jelas mengenai tingkat-tingkat kesehatan bank. Nah, langsung saja ya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kepada para peserta yang ingin menanyakan suatu pertanyaan, boleh melalui fitur raise hand atau fitur kolom chat juga nggak apa-apa. Mungkin ini yang paling pertama ya Pak, ada dari peserta yang sudah raise hand dari tadi mungkin karena sudah semangat ya, langsung saja dari Salafuddin ya, kepada Bapak Salafuddin. Halo. Iya, selamat pagi. Selamat Perkenalkan, pagi, Pak. saya Salafuddin UMKM. Oke, siap. Saya ingin bertanya ke Pak Erdianto ya. Ada 2 pertanyaan umum dan 1 pertanyaan untuk khusus Bank Jatim. Yang pertama Bapak, saat ini kan banyak mungkin ribuan gitu ya nasabah yang mengajukan restrukturisasi akibat pandemi ini Bapak ya. Ya. Itu enggak yang jadi pertanyaan, apakah itu mengganggu cash flow kesehatan bank gitu ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, perbankan kan sangat bergantung dengan dinamika sektor real. Padahal sektor real selama pandemi ini kan ngedrop gitu ya. Itu bagaimana Bapak merespon hal ini? Terus untuk yang ketiga ini untuk khusus Bank Jatim gitu ya. Bagaimana Bank Jatim merespon pelaku pandai gitu Pak ya? Kalau mungkin kalau BNI kan ada agen BNI, BRI juga agen, itu bagaimana menyikapi gitu? Apalagi sekarang bank-bank umum sudah banyak yang itu Pak ya, ATM store tunai. Bagaimana Bank Jatim? Ya, itu Bapak, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Salafuddin. Moderator langsung ditanggapi atau dikumpulkan dulu? Boleh langsung ditanggapi aja Pak. Baik, terima kasih Pak Salafuddin, pelaku UMKM.